Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Elkan Baggott yang telah diperpanjang kontraknya oleh Ipswich Town, klub asal Inggris, sampai tahun 2028. Tentu, ini adalah kemajuan dari Elkan Baggott yang berjuang habis-habisan agar bisa bertahan di Inggris. Walaupun kita tahu bahwa Elkan Baggott belum mendapatkan kepercayaan secara penuh dari klubnya untuk bermain secara reguler, bahkan beberapa kali dia dipinjamkan ke klub lain. Tapi tetap saja Ipswich Town memperpanjang kontraknya. Artinya memang Ipswich melihat bahwa Elkan punya potensi untuk menjadi pemain yang jauh lebih baik nanti di masa depan, sehingga mereka tidak ingin melepas Elkan yang memang dari awal sudah merintis karirnya di Inggris. Cuma kan sekarang yang menjadi pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan kepada saya, bukan saja oleh teman-teman yang merupakan viewers dari channel YouTube Triple B, tapi juga oleh orang-orang lain yang saya ketemu ketika saya berada di sebuah pusat perbelanjaan atau juga di tempat lainnya, yaitu kenapa Elkan belum dipanggil lagi ke tim nasional Indonesia. Memang seperti yang selalu saya katakan, bahwa bagi seorang pelatih, dialah yang menentukan siapa pemain yang perlu dipanggil dan siapa pemain yang belum perlu dipanggil dulu. Artinya bukan berarti pintunya ditutup, kan enggak. Itu pernah saya katakan juga sebelumnya tentang beberapa pemain yang kemudian dipanggil oleh Patrick Kluivert. Contohnya Lily Pali dan Mark Locke comeback lagi. Bahkan Beckham Putra dipanggil, diberikan kepercayaan dan sekarang dipanggil lagi. Jadi memang pintunya tidak akan tertutup. Sebelumnya saya ingat Asnawi pernah gak dipanggil, tapi kemudian dipanggil lagi walaupun gak dimainkan di pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Tapi tetap dipanggil. Artinya hanya menunggu waktu saja nih Elkan dipanggil kembali. Tapi kapan kira-kira dia akan dipanggil? Karena bagi seorang pemain muda seharusnya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia, apalagi timnas Indonesia yang kita tahu sekarang ini sedang dalam perjalanan dan berjuang untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Dan betul faktanya bahwa tanpa Elkan juga Indonesia masih bisa menang. Ada juga kok pertandingan yang Indonesia mencatat clean sheet. Tapi bukan soal ada atau tidak adanya Elkan Baggott, tapi soal membentuk skuad tim nasional yang solid, yang punya kedalaman, dan yang punya kualitas yang tidak begitu jauh bedanya antara para pemain inti dengan para pemain yang biasa memulai pertandingan dari bangku cadangan. Kan saya selalu katakan bahwa kedalaman skuad itu sangat penting bagi tim nasional Indonesia. Jadi ketika ada pemain inti yang cedera atau pemain yang biasa diturunkan itu cedera, ada pemain lain yang bisa mengisi posisinya dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Nah contohnya Martin Pas cedera, ada Emil Odero, kan kita tenang. Ya oke, mana tahu, ya kan mana tahu Martin Pas dan Emil Odero itu dua-duanya tidak bisa membela timnas. Masih ada Hernando Ari. Jadi memang ini harus disiapkan ini semua. Di pertahanan kan, sekarang ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, ada juga Jay Itzes, ada juga Kelvin bisa bermain di center back. Sebetulnya bisa dia main di sebelah kiri. Ada juga Miss Hilgers, ya kan. Tapi bagaimana kalau nanti mana tahu suatu saat ada krisis di lini pertahanan dengan banyak pemain yang absen. Ya, apakah Jordi Amat yang akan dimainkan? Saya gak yakin. Kita sama-sama tahu lah, bukan artinya saya menjelekkan Jordi Amat, enggak, tapi kita sama-sama tahu karena sudah ada bukti sebelumnya bahwa Jordi Amat itu sering melakukan kesalahan. Bahkan di Persija, di first match beberapa kesalahan dia lakukan juga kok. Di second match juga ada kok. Dia juga lamban kok untuk track back. Benar kan? Ya artinya yang dibutuhkan ini kedalaman skuad. Maka itu saya bingung. Kenapa Elkan sampai hari ini, saya gak tahu kalau besok ya, sampai saya membuat konten ini, belum dipanggil. Apalagi untuk pertandingan seperti FIFA Matchday di bulan September. Ya paling nggak berikanlah dia kesempatan. Oke, nggak mau dimainkan, tapi panggillah dia ke dalam skuad. Kan Elkan ini kan sudah mengikuti atau menjadi bagian dari timnas Indonesia pada saat memang dia masih sangat muda. Dan dia kan tanpa proses naturalisasi kan dia bisa langsung memilih Indonesia. Padahal saat itu kita sama-sama tahu bahwa Thailand juga merayu dia, tapi dia tetap memilih Indonesia. Kenapa? Karena dia cinta dengan Indonesia. Ya dia memang punya cinta dengan Indonesia. Artinya dia ingin membela tim nasional Indonesia, nggak mau ke negara lain dia.
Tapi sekarang, ya walaupun Patrick Kluivert sebelumnya mengatakan dia fokus ke klub, tapi saya nggak percaya tuh. Mau fokus ke klub, ya mau fokus sampai kapan ya? Pastilah pemain akan fokus ke klub juga, tapi kalau dipanggil ke timnas, masa nggak mau masuk? Nah ini yang saya nggak percaya, jujur saya nggak percaya. Kecuali Elkan yang langsung buka suara kan? Tapi sejauh ini Elkan juga nggak buka suara. Oke lah, mungkin sebelumnya dia ingin fokus ke klub karena memang dia mengalami cedera. Kan pernah tuh dia cedera tuh. Tapi sekarang he's available. Dia baru saja diperpanjang kontraknya. Masa pemain Indonesia yang di luar negeri, yang sebelumnya pada saat usia mudanya sebelum rame nih, ya kan, pemain-pemain diaspora tuh gabung ke timnas Indonesia sudah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia, bukan artinya memang tetap harus dipanggil. Enggak, artinya kenapa tidak dia diberikan chance untuk kembali. Meskipun kita tahu sebelumnya dia menolak gabung timnas kan, yang pada saat itu timnas U23 mau bermain di pertandingan playoff Olimpiade ya, dengan mungkin alasan berlibur. Atau mungkin ada alasan lainnya. Nah, kita kan belum tahu itu apa sebetulnya yang terjadi. Tapi sekarang ini dia available dan usianya masih muda, baru 22 tahun. Jika saya tidak salah, tahun ini dia akan berusia 23 tahun. Ini chance sebetulnya untuk panggil dia kembali. Kalau McClough bisa dipanggil kembali, kalau Lily Pali bisa dipanggil kembali, yang usianya sudah tidak muda lagi, saya bingung kalau dari segi teknis, apa masalah bagi Elkan Baggett? Gak ada menurut saya. Ya, kalaupun memang dia 1-2 kali melakukan kesalahan, ya para pemain lain juga melakukan kesalahan kok. Tapi kan bukan berarti langsung ditutup pintunya. Nah, saya berharap pintunya akan terbuka lagi bagi Elkan Baggett. Karena pemain seperti Elkan yang punya tinggi badan, ya kan, posturnya yang tinggi ini, dan juga punya fisik yang bagus, ya cocok juga bagi timnas Indonesia. Bukan berarti menyingkirkan salah satu dari Justin atau Rido, enggak. Tapi untuk membentuk kedalaman skuad. Maka itu banyak juga yang memberikan komentar di kolom komentar dari konten yang saya buat tuh, yang pada saat Kluivert memanggil 27 pemain, bahwa daripada Jordi Amat ya Elkan Baggett yang dipanggil. Ya betul, saya setuju. Saya setuju, bukan artinya kita menyingkirkan Jordi Amat, enggak. Ya kalau Jordi Amat bisa diberikan kesempatan, kenapa enggak pemain muda seperti Elkan? Betul dong, kalau Lily Pali bisa dipanggil kembali, McClough bisa dipanggil kembali. Kalau memang Elkan sampai hari ini masih mengatakan fokus di klub, saya ragu. Ya pemain tentu akan fokus juga di klub, tapi pada saat dipanggil timnas, itu kan adalah prestasi tertinggi bagi seorang pemain sepak bola profesional ketika dia bisa membela timnasnya. Nah, saya harapkan dalam hal ini Patrick Kluivert juga nanti bisa mempertimbangkan untuk memanggil pemain-pemain yang memang usianya masih muda, masih dalam usia produktifnya, untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kecuali memang secara teknis dia gak layak. Ya itu wajar. Ya kan, nggak perlu paksa. Dan saya juga dalam hal ini tidak memaksa Kluivert. Tapi coba, lihat ini pemain yang potensial ini bagi timnas Indonesia yang bisa memberikan kontribusi. Yang berjuang di Inggris, yang diperpanjang kontraknya. Nathan Chow saja dilepas oleh klubnya Swansea kan. Artinya Elkan ini sudah dilihat oleh manajernya di Ipswich. Pemain yang bagus ini. Maka itu nggak mau dilepas. Kalau nggak dilepas aja udah cari klub sendiri kan. Pindah lagi ke kasta yang lebih rendah di kompetisi sepak bola Inggris. Tapi kan enggak, dia dipertahankan. Meskipun nanti kemungkinan dia akan dipinjamkan lagi, no problem. Tapi dia bisa berjuang dan dia bisa eksis di sana. Itu yang penting. Artinya dia bekerja keras. Ya kalau namanya fokus di klub, semua pemain akan fokus di klub. Karena klub memang menggaji pemain tersebut. Jadi pastilah dia fokus ke klub. Nah, maka itu saya harapkan bahwa Kluivert nanti juga bisa membentuk skuad timnas Indonesia yang dalam. Kita butuh kedalaman skuad dari timnas Indonesia. Jadi kalau memang untuk FIFA Matchday saja akan nggak dipanggil, ya saya ragu nanti untuk round 4 akan dipanggil, kecuali ada pemain yang cedera. Jadi saya dalam hal ini percaya bahwa Patrick Kluivert memilih pemain-pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Ya artinya Elkan juga bisa menjadi salah satu elemen di dalam tim ini yang bisa memberikan kontribusi di sistem pertahanan kita. Karena kadang-kadang kita membutuhkan pemain seperti Elkan Baggett juga dalam situasi set piece. Kan dia tinggi kan. Bisa juga kita membutuhkan dia. Untuk mencetak gol juga. Bisa loh. Dalam situasi set piece kalau dia pemain yang tinggi begitu, akan sangat menguntungkan. Ya, tapi tentu dalam hal ini kita juga perlu nanti melihat apa yang terjadi di masa depan. Dan seperti yang selalu saya katakan, memang itu adalah hak prerogatif dari seorang pelatih. Silakan mau panggil pemain manapun, tapi tolong berikanlah alasan yang, kalau bagi saya ini yang masuk akal. Kalau memang dibilang untuk fokus ke klub, oke. Saya percaya pada saat itu. Tapi sekarang, kalau sekarang saya nggak tahu nih alasannya apa lagi, saya belum ada
membaca ada statement dari Patrick Kluivert. Jika ada yang menanyakan, saya ingin tahu apa lagi alasannya. Elkan ini gak dipanggil cedera, saya nggak tahu. Kayaknya nggak ada tuh kabar dia cedera. Ya kalau memang Elkan nggak mau dipanggil lagi ya, artinya ngomong aja nggak mau dipanggil lagi gitu kan. Jadi kita gak bingung. Kalau nggak, banyak banget yang menanyakan kepada saya. Gak percaya, baca saja kolom komentar dari konten sebelumnya. Tentang Patrick Kluivert panggil 27 pemain. Artinya apa? Artinya kalian juga yang merupakan fans, yang merupakan supporter dari Timnas Indonesia, yang habis-habisan support Timnas Indonesia juga peduli dengan pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Pemain Indonesia yang memilih Indonesia pada saat usianya masih muda, padahal dia bisa memilih negara lain. Betul kan? Terus kenapa tidak? Saya sebagai pengamat juga peduli dengan Elkan Baggett. Saya tidak ada agenda lainnya, cuman saya penasaran. Kenapa pemain seperti Elkan yang berkarir di luar negeri belum juga dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kembali membela? Oke, kalau pemain ada salah, coba dievaluasi kesalahannya apa, ya kan? Dan saya pikir Elkan juga bukan penjahat, ya kan? Bukan juga pemain yang menjelekkan nama Indonesia. Tapi tentu, jika Elkan Baggett bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia, itu yang akan membentuk kedalaman skuad dari Timnas Indonesia. Dan saya juga sama seperti teman-teman, sudah tidak sabar lagi melihat nanti pertandingan Timnas Indonesia di 2 pertandingan uji coba alias FIFA Matchday pada bulan September nanti melawan Kuwait dan juga Lebanon. Dan saya harapkan bahwa para pemain yang nanti bermain juga harus bermain serius karena 2 pertandingan uji coba ini adalah bentuk persiapan sebelum nanti Timnas Indonesia bermain di round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang tentu kita harapkan Timnas Indonesia kita bisa lolos ke Piala Dunia karena ini adalah tim yang sudah dibentuk untuk waktu yang sangat lama, bukan cukup lama lagi, sangat lama. Inilah waktunya Garuda terbang tinggi dan lolos ke Piala Dunia. No hit, no politics, only football, salam sepak bola.